Selamat datang lagi di sesi penyelaman mendalam kita. Kali ini kita pegang dokumen penting nih. Surat edaran dari Kemendikdasmen nomor 13 tahun 2025. Betul, ini penting banget. Iya kan? Ini krusial buat Anda semua karena isinya itu soal gimana sekolah bisa pakai dana BOSP bantuan operasional satuan pendidikan di tahun 2025 nanti. Khususnya buat bayar honor guru sama tenaga kependidikan yang non-ASN. Nah, non-ASN ini maksudnya yang bukan PNS atau PPPK paruh waktu yang baru itu ya. Betul sekali. Surat edaran ini kan keluar tanggal 16 Oktober 2025 ya. Buat semua gubernur, bupati, wali kota. Oke. Intinya sih ngasih panduan biar BOSP itu penggunaannya pas gitu. Sesuai arah kebijakan besar kita, pendidikan bermutu untuk semua. Pendidikan bermutu untuk semua, oke. Dan ini juga kayaknya nyambung sama SE Mendagri yang sebelumnya itu loh. Oh, yang soal gaji PPK paruh waktu itu? Iya, yang SE 901.1227 SC tahun 2025. Kan pengangkatan PPK paruh waktu itu acuannya ke Menpan 16 tahun 2025. Jadi ini semua nyambung gitu. Oke, siap. Kita bedah kalau gitu. Misi kita sekarang, kita urai bareng-bareng aturan mainnya. Dari sumber ini, siapa sih sebenarnya yang harus bayar honor guru non-ASN? Itu pertanyaan bagus. Terus dana BOSP itu boleh dipakai seberapa banyak? Ada batasannya nggak? Dan penting juga nih kalau aturannya nggak bisa dipenuhi gimana? Ada jalan keluarnya? Ada. Mari kita mulai dari dasarnya dulu. Dokumen ini kan bilang Kemendikdasmen itu mendukung arahan Mendagri tadi. Benar. Intinya kayak ngasih garis tegas gitu ya. Gaji guru dan tenaga kependidikan yang statusnya PPPK paruh waktu sesuai Kemenpan 16 itu sumber utamanya harus dari APBD. Betul. Anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jadi tanggung jawab utamanya di Pemda ya? Ya, tepat sekali. Pemisahan sumber dana ini penting banget Anda pahami. Kan status mereka PPPK paruh waktu, pegawai pemerintah. Jadi logis kalau gajinya dari APBD. Masuk akal. Tapi, nah ini tapinya. Buat bayar honor guru dan tenaga kependidikan non-ASN yang lain. Yang bukan PPPK paruh waktu tadi. Yang bukan itu. Atau mungkin ada kebutuhan lain di luar skema APBD. Nah disitulah BOSP bisa masuk. Oke. Cuma ada batasannya. Ada remnya gitu. Nggak bisa dipakai semua. Oh gitu, berapa batasannya? Sesuai Permenjuknis BOSP nomor 8 tahun 2025, itu maksimalnya 20% dari total BOSP buat sekolah negeri. 20%? Dan 40% buat sekolah swasta. Angka ini kunci nih, perlu dicatat. Oke, jelas ya. 20% negeri, 40% swasta dari BOSP buat honor non-ASN di luar PPPK paruh waktu. Nah, surat edaran ini juga kayaknya minta Pemda, Bupati, Wali Kota buat mastiin dua hal jalan bareng. Apa aja tuh? Pertama, penggunaan APBD buat gaji PPK paruh waktu itu harus benar-benar sesuai arahan Mendagri. Oke, itu yang pertama. Kedua, ya penggunaan BOSP buat honor non-ASN tadi juga wajib patuh sama batas persentase 20%, 40% sesuai Permenjuknis. Kedengarannya ketat juga ya? Memang aturannya jelas. Tapi, nah ini sering jadi pertanyaan kan. Gimana kalau APBD Pemda itu ternyata kurang? Nggak cukup buat gaji PPK paruh waktu yang udah diangkat sesuai Kepmenpan 16. Nah iya, gimana tuh? Tenang, surat edaran ini udah antisipasi kayaknya. Jadi kalau Pemda udah hitung-hitung, udah analisis dan memang APBD-nya kurang, mereka bisa mengajukan permohonan khusus. Permohonan kemana? Ke Kemendikdasmen. Minta izin biar bisa pakai dana BOSP buat nutupin kekurangan bayar honor PPK paruh waktu itu. Oh, jadi bisa pakai BOSP juga buat PPK paruh waktu, tapi harus lewat permohonan dulu kalau APBD kurang. Betul, jadi ada mekanisme pengecualiannya. Ya mungkin buat daerah yang kapasitas fiskalnya terbatas, kan ini jadi solusi. Menarik. Jadi ada safety net ya. Nah, selain itu tadi disebut ada fleksibilitas lain. Iya, ada lagi. Gimana kalau ada sekolah, mungkin negeri atau swasta, yang setelah diverifikasi gitu ternyata nggak sanggup memenuhi batas 20% atau 40% tadi. Maksudnya buat bayar honor non-ASN dari BOSP itu? Betul. Mungkin kebutuhan honorernya banyak banget di sekolah itu. Nah, Pemda bisa bantu juga. Gimana caranya? Pemda bisa ajukan permohonan namanya diskresi atas nama sekolah itu ke Kemendikdasmen. Minta kelonggaran gitu. Oh, jadi ada dua jalur permohonan ya. Satu, kalau APBD kurang buat PPPK paruh waktu.
Satu lagi, kalau sekolah nggak sanggup penuhi batas persen BOSP buat non-ASN lain. Tepat. Tapi ya ini kan proses pengajuan ya. Ada verifikasi, validasi. Iya, kebayang sih. Seberapa lancar biasanya proses kayak gini di lapangan, jangan-jangan malah jadi hambatan baru. Itu pertanyaan bagus banget. Ya tentu kelancarannya bisa jadi beda-beda ya. Tergantung kesiapan data Pemda, sekolah, terus proses di kementerian juga. Potensi bottleneck mungkin ada kalau persiapannya kurang matang. Tapi paling enggak pintunya dibuka secara resmi. Oke. Baik karena APBD kurang buat PPK paruh waktu atau karena sekolah nggak bisa penuhi batas BOSP buat non-ASN lain. Oke, jadi kalau kita coba simpulkan nih, apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Surat edaran ini kayak mempertegas lagi ya pembagian perannya. Iya, memperjelas. Pemda lewat APBD itu tanggung jawab utama buat gaji PPK paruh waktu. Pemerintah pusat lewat BOSP bantu buat honor non-ASN lain, tapi ada batasannya, 20% atau 40%. Benar. Aturannya ada, tapi disiapin juga kartu pengaman. Ada mekanisme permohonan ke kementerian kalau kondisinya memang mendesak. Iya. Ini jelas banget bakal ngaruh ke cara sekolah di wilayah Anda ngelola anggaran 2025 nanti. Dan pastinya ya nasib para guru dan tenaga kependidikan non-ASN di sana. Nah, kalau kita tarik sedikit lebih luas ya, coba Anda pikirkan. Dengan adanya batasan persentase BOS yang sekarang lebih tegas ini, ditambah ada prosedur buat minta pengecualian, gimana kira-kira ini akan mempengaruhi strategi sekolah-sekolah ke depan? Dalam hal merekrut, terus mempertahankan guru dan tenaga kependidikan non-ASN mereka. Oh iya juga ya. Apalagi kalau kita ingat, kapasitas fiskal tiap daerah kan beda-beda ya. Kekuatan APBD-nya itu nggak sama. Betul. Apakah ini nanti malah mendorong inovasi pengelolaan SDM di sekolah? Atau justru menimbulkan tantangan baru di lapangan? Wah, pertanyaan bagus tuh buat direnungkan. Iya, ini pertanyaan terbuka yang menarik buat Anda eksplorasi lebih lanjut. Kira-kira gimana dampaknya di konteks daerah Anda masing-masing?